Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk kedua kalinya Ustadz Wahabi menemui Abu Nawas. Saat itu Abu Nawas sedang memberikan ceramah di hadapan para santrinya. Tiba-tiba ia dikejutkan oleh kedatangan Ustadz Wahabi tersebut. "Hai saudaraku, ada keperluan apa kali ini hingga engkau kembali menemuiku?" tanya Abu Nawas dengan ramah. Ustadz Wahabi tersenyum kecil sebelum menjawab. "Begini Tuan Abu Nawas, ada beberapa hal yang ingin aku tanyakan kembali kepadamu." Abu Nawas diam sejenak, lalu menatap Ustadz itu dengan penuh perhatian. "Hal apa yang ingin kau tanyakan wahai saudaraku?" tanyanya dengan tenang. Dengan suara lebih serius, Ustadz Wahabi melanjutkan. "Tuan Abu Nawas, bagaimana dengan zikir berjamaah setelah sholat? Bukankah Rasulullah tidak pernah melakukannya secara berjamaah?" Abu Nawas pun tersenyum lagi. Beliau merasa senang karena Ustadz ini terus berusaha mencari kebenaran. "Saudaraku, dengarkan. Zikir adalah bentuk mengingat Allah. Mengingat Allah secara berjamaah bukanlah sesuatu yang dilarang. Justru itu bisa memperkuat ikatan ukhuwah di antara kita. Rasulullah mungkin tidak selalu melakukannya berjamaah, tetapi apakah mengingat Allah secara bersama-sama hal yang buruk? Selama kita berpikir dengan ikhlas dan benar, apa salahnya dengan melakukannya secara bersama-sama? Ingat hadis Rasulullah saudaraku. Rasulullah suatu ketika mengatakan, apabila suatu kaum berkumpul dalam suatu majelis untuk mengingat Allah, maka malaikat akan meliputi mereka, rahmat akan turun kepada mereka, ketenangan akan menaungi mereka, dan Allah akan menyebut-nyebut mereka di hadapan makhluknya yang ada di sisinya. Hadis riwayat Muslim. Ini menunjukkan zikir berjamaah adalah amalan yang penuh dengan berkah. Islam menganjurkan kebersamaan. Dengan berzikir berjamaah, kita bisa saling mengingatkan dan juga memperkuat iman satu sama lainnya. Jangan hanya melihat bentuk luar amalan, tetapi lihatlah niat dan manfaatnya. Mendengar jawaban Abu Nawas, Ustadz Wahabi itu kembali terdiam. Kali ini dia mulai merasa pendekatannya terhadap amalan-amalan Islam mulai terasa kaku. Merasa belum puas dengan jawaban Abu Nawas, Wahabi itu kemudian beralih kepada isu yang lainnya. "Tuan Abu Nawas, bagaimana dengan kunut dalam sholat subuh? Saya sering mendengar kunut subuh tidak dilakukan oleh Rasulullah secara rutin. Lalu mengapa Tuan dan santri-santri Tuan melakukannya itu setiap hari?" Abu Nawas mendengarkan dengan tenang. Kemudian Abu Nawas menjawab, "Saudaraku, kunut subuh memang tidak dilakukan oleh Rasulullah secara terus-menerus. Namun, Imam Syafi'i menganjurkan kunut subuh secara rutin. Itu berdasarkan beberapa hadis Nabi dan amalan para sahabat Nabi. Ini adalah salah satu bentuk doa yang di dalamnya mengandung kebaikan, juga pelindungan bagi kita. Dan tidak ada dalil yang melarangnya saudaraku." Dalam sebuah hadis Anas bin Malik berkata, disebutkan bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah melakukan kunut dalam sholat subuh ketika terjadi musibah. Meskipun ada perbedaan pendapat di kalangan ulama Imam Syafi'i yang berpendapat bahwa kunut subuh boleh dilakukan secara rutin karena ini adalah bentuk doa yang mengandung permohonan kebaikan dan juga perlindungan. Bukankah doa adalah salah satu cara kita mendekatkan diri kepada Allah? Jika kita bisa memperbanyak doa dalam berbagai kesempatan, mengapa harus kita batasi? Selama doa itu baik dan tidak bertentangan dengan syariat, maka tidak ada yang salah dengan melakukannya saudaraku. Mendengar jawaban bijak Abu Nawas, Ustadz Wahabi itu tampak merenung. Ia mulai melihat bahwa ada lebih banyak ruang untuk perbedaan dalam Islam daripada yang sebelumnya ia pahami. Setelah berpikir sejenak, Ustadz Wahabi itu mencoba mengangkat satu isu yang sering didengar, bahwa kita harus mengenakan celana di atas mata kaki kita. Itu mengikuti sunnah Rasulullah, Abu Nawas.
Tetapi saya melihat banyak orang di sini yang tidak melakukannya. Ini jelas-jelas bentuk perlawanan kepada Rasulullah. Abu Nawas tertawa kecil dengan ramah. Beliau menjawab dengan lembut, "Saudaraku, memakai celana di atas mata kaki memang dianjurkan oleh Rasulullah, terutama untuk menghindari kesombongan. Namun, esensi dari sunnah ini bukankah semata-mata panjang pakaiannya, melainkan untuk menjaga kerendahan hati. Jangan sampai kita terlalu fokus pada hal-hal kecil seperti penampilan luar, kemudian melupakan hal-hal yang lebih penting seperti akhlak dan keikhlasan. Mungkin kamu lupa, di dalam hadis riwayat Imam Muslim, Rasulullah bersabda, barang siapa yang memanjangkan pakaiannya karena sombong, maka Allah tidak akan melihatnya pada hari kiamat." Yang ditekankan di dalam hadis ini, saudaraku, adalah sikap sombong, bukan panjangnya pakaian kita. Oleh karena itu, yang lebih penting dari panjangnya pakaian adalah sikap rendah hati kita. Jika ada misalnya seseorang memakai celana panjang di bawah mata kaki tanpa memiliki niat sombong, apakah itu salah, saudaraku? Ingat, saudaraku, yang dinilai oleh Allah adalah niat kita, bukan sekedar bentuk luar dari amalan kita. Yang penting pakaian kita itu menutupi semua aurat kita. Mendengar jawaban Abu Nawas, Ustadz Wahabi itu mulai merasa bahwa ia telah terjebak dalam pemahaman hidup yang sempit. Ia mulai melihat banyak hal dalam Islam yang harus dilihat dengan hati yang luas, bukan hanya sekedar berdasarkan penafsiran yang kaku. Setelah berpikir sejenak, Ustadz Wahabi itu mengalihkan pembicaraan ke amalan yang sering dilakukan oleh masyarakat sekitarnya, yaitu pembacaan Yasin dan tahlil di malam Jumat. Tuan Abu Nawas, saya sering melihat orang-orang di sini banyak yang membaca Yasin dan melakukan tahlil di malam Jumat. Perbuatan ini termasuk menghususkan sesuatu yang tidak ada contohnya dari Rasulullah. Rasulullah itu tidak pernah yasinan dan tahlilan di malam Jumat. Dan Tuan Abu Nawas harus tahu, menghususkan amalan adalah bid'ah, karena Rasulullah tidak pernah mengajarkannya untuk membaca Yasin atau tahlil secara khusus, apalagi di malam Jumat. Lagi-lagi Abu Nawas hanya tersenyum mendengar ocehan dari ustadz muda itu. Dengan bijak, Abu Nawas menjawab, "Saudaraku, sebetulnya kita itu pingin bisa membaca Yasin dan tahlil setiap hari, tapi kadang-kadang kesibukan kita menyulitkan, sehingga kita hanya mampu membacanya rutin setiap malam Jumat ataupun hari Jumat, saudaraku. Namun kita mengerjakannya di hari Selasa pun ya tidak apa-apa, atau kita mengerjakannya di hari Rabu juga nggak apa-apa. Kebetulan kita waktunya adanya malam Jumat, sehingga kita dengan masyarakat kompak kemudian membuat kesepakatan bahwa yasinan dan tahlilan kita lakukan di malam Jumat, supaya paling tidak dalam waktu 1 minggu sekali kita memaksa diri untuk membaca Al-Quran, saudaraku. Jadi saudaraku, membaca surat Yasin di malam Jumat dan melakukan tahlilan bukanlah sesuatu yang menyalahi syariat. Justru ada beberapa dalil yang menunjukkan keutamaan membaca Quran, terutama membaca surat Yasin pada waktu-waktu tertentu, termasuk malam Jumat. Menghususkan waktu-waktu tertentu untuk beribadah, untuk membaca Al-Quran, selama tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip syariat, bukanlah sesuatu yang dilarang, saudaraku. Kamu pernah dengar tidak? Ada hadis yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Rasulullah shallallahu alaihi bersabda, barang siapa membaca surat Yasin pada malam Jumat, maka Allah akan mengampuni dosa-dosanya. Hadis riwayat Al-Baihaqi. Ini menunjukkan adanya keutamaan membaca Yasin di malam Jumat. Adapun mengenai tahlilan, saudaraku, isinya adalah kalimat tauhid, La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Ini merupakan kalimat paling mulia di dalam Islam. Mengucapkan tahlil, baik itu sendiri-sendiri ataupun secara berjamaah, adalah bentuk zikir kepada Allah. Jadi, apa salahnya jika kita melakukannya di malam Jumat atau kapan saja selama niatnya untuk mendekatkan diri kepada Allah? Ustadz Wahabi itu terdiam lagi. Ia tampak berpikir lebih dalam. Akan tetapi
Abu Nawas melanjutkan ucapannya, "Lagi pula saudaraku, di dalam Islam malam Jumat memiliki kedudukan yang sangat istimewa. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, hari terbaik yang matahari terbit padanya adalah hari Jumat." Hadis riwayat Muslim. Oleh karena itu saudaraku, menghususkan ibadah tertentu pada malam Jumat seperti membaca Yasin ataupun tahlil, selama itu tidak dianggap sebagai ibadah wajib yang setara sholat ataupun puasa Ramadan, maka tidak ada yang salah dengan itu saudaraku. Mendengar itu, Ustadz Wahabi semakin bingung karena Abu Nawas mampu memberikan penjelasan dengan dasar-dasar yang kuat. Ia mulai merasa bahwa pemahaman yang ia bawa selama ini terlalu kaku dan tidak memberikan ruang bagi pemahaman yang lebih luas. Ustadz muda itu mulai merasakan beban di dalam hatinya. Setelah sekian lama mendebat, ia akhirnya menumpahkan pertanyaan yang sejak awal membayangi pikirannya. "Tuan Abu Nawas, kita tidak boleh mengikuti ulama atau kiai, karena itu perkataan mereka Tuan. Karena mereka adalah manusia biasa, mereka bisa saja salah. Bukankah seharusnya kita hanya mengikuti Allah dan Rasulullah saja? Mengapa kita harus mengikuti ajaran ulama ataupun kiai? Mereka bukan nabi, bukan rasul, mereka tidak maksum. Mereka bisa saja salah Tuan Abu Nawas." Abu Nawas menatap ustadz muda itu dengan penuh kasih sayang. Di dalam hatinya ia merasa kasihan. "Saudaraku, kamu benar bahwa kita harus mengikuti Al-Quran dan Sunnah. Namun jangan lupa, Allah memerintahkan kita untuk bertanya kepada ahlinya jika kita tidak mengetahui sesuatu. Allah berfirman di dalam Al-Quran, maka bertanyalah kepada yang mempunyai pengetahuan jika kamu tidak mengetahui Al-Quran." Surat An-Nahl ayat 43. Ulama adalah pewaris Nabi saudaraku. Mereka menghabiskan hidup mereka untuk mempelajari Al-Quran, mempelajari Sunnah, mempelajari Islam, agar mereka bisa mengajarkannya kepada kita. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Ulama adalah pewaris para nabi. Sesungguhnya para nabi tidak mewariskan dinar, tidak mewariskan dirham, tetapi mereka mewariskan ilmu. Barang siapa yang mengambilnya, maka telah mengambil bagian yang banyak." Hadis riwayat Tirmizi. Artinya apa saudaraku? Kita tidak boleh meremehkan peran ulama. Mereka adalah penerus ilmu Nabi. Mereka memberikan kita petunjuk berdasarkan Al-Quran dan Sunnah. Jika kamu tadi mengatakan ulama juga manusia yang bisa salah, itu benar saudaraku. Namun para ulama adalah orang-orang yang mengabdikan hidupnya untuk mempelajari agama. Lalu jika kita menolak dan tidak mau ikut ulama, dari mana kita akan belajar tentang Al-Quran dan hadis? Barang siapa yang belajar Al-Quran tidak kepada guru, maka dia belajar kepada syaitan. Semua ilmu yang kita terima hari ini itu berasal dari hasil jerihnya ulama-ulama kita dahulu saudaraku. Mereka belajar bertahun-tahun, kemudian mereka menafsirkan, merumuskan, dan menjaga keutuhan ajaran Islam untuk kita pelajari saudaraku. Ustadz Wahabi itu terdiam. Ia mulai memahami bahwa meskipun ulama bukanlah nabi, namun mereka bertanggung jawab menyampaikan ajaran agama. Abu Nawas melihat perubahan dalam wajah sang ustadz. Kemudian Abu Nawas melanjutkan, "Tidak ada manusia yang sempurna saudaraku kecuali Rasulullah. Tetapi kita juga tidak boleh mengabaikan peran ulama di dalam menjalankan ajaran Islam. Allah mengangkat derajat orang-orang yang berilmu. Sebagaimana firman Allah, Allah akan meninggikan orang-orang yang beriman di antara kamu dan orang-orang yang diberi ilmu pengetahuan beberapa derajat." Quran Surat Al-Mujadilah ayat 11. Ustadz Wahabi itu terdiam. Ia semakin yakin bahwa pandangan yang ia bawa selama ini terlalu sempit. Ia mulai merasakan keterbukaan di dalam hatinya. Setelah mendengarkan penjelasan yang panjang dari Abu Nawas, Ustadz Wahabi itu mulai merasakan adanya sesuatu yang berbeda di dalam hatinya. Ia tidak lagi merasa yakin dengan argumentasinya. Ia mulai meragukan kekakuannya. Pemahamannya ia semakin memahami Islam lebih dari sekedar penafsiran harifah terhadap kalam-kalam syariat. "Tuan Abu Nawas, terima kasih atas semua penjelasan Tuan.
Selama ini saya memahami agama dengan cara yang terlalu sempit. Selama ini saya selalu berpikir bahwa jika suatu amalan tidak dilakukan oleh Rasulullah, maka itu pasti salah, Tuan. Tapi sekarang saya melihat ada banyak cara untuk mendekatkan diri kepada Allah yang mungkin saya pahami sebelumnya. Abu Nawas pun tersenyum dengan penuh kasihan. Beliau senang melihat perubahan pada sang ustadz itu. Saudaraku, yang terpenting di dalam Islam adalah niat yang baik dan ikhlas. Kemudian, lakukan dengan cara yang benar. Rasulullah mengajarkan kita untuk bersikap bijak, berakhlak baik, dan memiliki hati yang terbuka. Kita itu hidup di dunia cuma sekali, saudaraku. Jangan terlalu kaku, jangan cepat menyalahkan orang lain hanya karena mereka berbeda. Islam itu luas, saudaraku. Ada banyak jalan yang bisa membawa kita kepada Allah. Jadi, mulai sekarang jadikanlah agama ini sebagai jalan yang membawa kedamaian, agama yang menggembirakan, bukan sebagai alat untuk menghakimi orang lain. Ustadz Wahabi itu tertunduk. Ia merasa malu atas kelakuan sikapnya selama ini. Namun, di saat yang sama ia merasakan kedamaian yang belum pernah ia rasakan. Dengan berlinang air mata, Ustadz Wahabi itu mencium tangan Abu Nawas sebagai tanda hormat dan rasa syukur. Ia merasa hatinya lebih ringan dan damai. Hatinya merasa lega. Terima kasih Tuan Abu Nawas. Saya akan berusaha menjadi seorang muslim yang lebih baik. Saya belajar dari kebijaksanaan Tuan. Alhamdulillah saudaraku, kita semua masih belajar. Ingatlah, Islam adalah agama yang luas dan penuh kasih sayang. Jangan pernah berhenti mencari ilmu saudaraku. Jangan pernah merasa diri kita yang paling benar. Kita semua sedang berusaha menuju keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Ustadz Wahabi itu kemudian berpamitan. Ia meninggalkan masjid dengan langkah yang lebih tenang. Hatinya lebih terbuka. Ia tahu perjalanannya dalam memahami Islam baru saja dimulai. Ia bersyukur telah mendapatkan kesempatan untuk berubah. Kesempatan yang sangat mahal yang tidak mungkin didapatkan oleh orang-orang yang memiliki hati penuh kesombongan. Terima kasih sudah mendengarkan cerita ini. Sampai ketemu di cerita selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.